Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi sumber pendanaan dan manajemen keuangan. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Dari yang pertama ada Ahmad Fajar Sodik dengan NIM 19030146, Indah Dwi Yanti 19030157, Fadilah Dwi Oktaviona 19030162, Lailatul Mafaza 19030173, dan Puji Rahmaning Tias 1903011196. Pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini adalah ada satu, sumber pendanaan, yang kedua ada sumber dan penggunaan dana dalam aliran kas dan modal, yang ketiga ada pendanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, yang keempat ada langkah-langkah menyusun laporan sumber dan pengolahan dana, dan yang terakhir ada cara pengolahan keuangan untuk bisnis awal. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Sumber dana dari dalam perusahaan, internal source, dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapat dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Yang kedua yaitu sumber dan penggunaan dana dalam aliran kas dan modal kerja. Yang pertama ada dana dalam arti kas. Dana yang akan dianalisis nantinya bisa dalam pengertian kas, yang artinya setiap ada perubahan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan akan menambah atau mengurangi kas. Oleh karena itu, laporannya disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas ini disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Selanjutnya, elemen-elemen yang dapat memperbesar kas adalah: yang pertama ada berkurangnya aktiva lancar selain kas, bertambahnya setiap jenis utang, bertambahnya modal, adanya keuntungan dari operasi perusahaan, dan penyusutan. Selanjutnya, elemen-elemen dari neraca dan laporan laba rugi yang memperkecil kas adalah: yang pertama bertambahnya aktiva lancar selain kas, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya setiap jenis utang, berkurangnya modal, pembayaran cash dividend, dan yang terakhir adanya kerugian operasional perusahaan. Berikutnya, ada pengertian dana dalam arti modal kerja. Dalam kenyataannya, selain membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar kas, perusahaan juga membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar modal kerja, atau bisa disebut dengan Statements of Sources and Uses of Working Capital. Modal kerja dapat diartikan beberapa modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja tidak dicantumkan penggunaan dana yang berasal dari modal sendiri karena tidak akan mengakibatkan perubahan modal kerja atau neto. Sumber modal kerja antara lain yang pertama berkurangnya aktiva tetap, kemudian yang kedua bertambahnya hutang jangka panjang, dan yang ketiga bertambahnya modal, kemudian yang keempat keuntungan dan operasi perusahaan. Di sini juga ada penggunaan modal kerja antara lain yang pertama bertambahnya aktiva tetap, kemudian yang kedua berkurangnya hutang jangka panjang, yang ketiga berkurangnya modal, dan yang keempat pembayaran cash dividend, dan yang kelima adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama ada jangka pendek.
Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contoh sumber dana jangka pendek diantaranya adalah kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Kemudian jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya adalah term loan, equipment loan, dan leasing. Kemudian jangka panjang. Pendanaan diperlukan dalam jumlah yang cenderung besar bagi perusahaan. Jenis pendanaan jangka panjang contohnya adalah penerbitan obligasi, hipotek ataupun listing go public di lantai bursa dengan IPO saham perusahaan. Langkah-langkah menyusun laporan sumber dan pengelolaan dana. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana antara lain: 1. Menyusun laporan perubahan neraca antara dua titik waktu yang menunjukkan perubahan masing-masing pos. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut ke dalam golongan yang menambah kas dan mengurangi kas. Yang ketiga, mengelompokkan pos-pos dalam laporan laba rugi dan laporan saldo laba ke dalam golongan yang menambah kas dan mengurangi kas. Yang keempat, mengonsolidasikan semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Cara pengelolaan keuangan untuk bisnis awal. Strategi dan alat pengelolaan keuangan. Strategi keuangan yang efektif meliputi pengelolaan dana dan pengawasan catatan-catatan keuangan, perencanaan, dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, dapat menggunakan neraca atau balance sheet, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas atau cash flow statement. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.